Assalamualaikum Pak Jumarli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Baik Pak Jum, izinkan hari ini saya mau observasi kelas Pak Jum ya. Silakan, Bu. Untuk hari ini kelas berapa Pak Jum rencananya yang Hari bisa ini saya observasi? saya di kelas 5D. 5D. Baik. Sambil saya isi ya Pak lembar catatannya ya. Silakan, Bu. Baik. Pak Jum, yang akan saya observasi nanti tujuan pembelajarannya apa sih Pak? Untuk hari ini saya materi pembelajarannya di bukan pencak silat, atletik, Bu. Jadi Atletik. rencananya siswa tuh diharapkan bisa menerapkan kombinasi dan variasi dari gerak dasar lari, jalan, dan lempar gitu. Penerapan gerak dasar ya Pak? Iya, menerapkan kombinasi gerak dasar, lari, jalan, dan lompat. Dan juga dia memahami prosedur ya, prosedur kombinasinya. Ada lagi Pak tujuannya selain penerapan gerak dasar lari, jalan, dan lompat, kemudian memahami prosedur kombinasi yang tadi, ada lagi? Itu aja, Bu, untuk Oke. hari ini, dua itu pertemuan ini. Area pengembangan yang hendak Bapak capai itu di mana saja Pak? Hari ini saya ingin mengembangkan anak-anak tuh agar mereka bisa mempraktikkan ya gerak dasar lari, terus jalan, serta mengkombinasikannya dalam satu rangkaian gerak, Bu. Jadi mempraktikkan gerak ya, jalan, lari, lompat ya, lompat. Hingga kemudian mengkombinasikannya dalam rangkaian gerak. Ada lagi Pak? Satu lagi saya ingin nanti kan dibagi per kelompok ya, Bu. Jadi saya ingin mengembangkan mereka kerjasama dalam kelompok, membuat rangkaian gerakan atletik. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran serta area pengembangan yang tadi sudah kita rencanakan, strategi yang Bapak siapkan apa aja kira-kira? Saya menyiapkan nanti berkelompok ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi membuat kelompok ya Pak? Membuat kelompok. Terus dari setiap kelompok itu nanti akan ada 3-4 kegiatan yang berbeda. Nanti siswa itu nanti secara bergantian. Berdiferensiasi proses berarti? Betul. Jadi secara bergantian mencoba rangkaian gerak yang dibuat oleh kelompok lain gitu, Bu. Selain diferensiasi proses, ada diferensiasi aja apa lagi Pak? Nanti saya mencoba ini ya, berdiferensi konten juga ya, Bu. Berdiferensiasi konten. Jadi anak-anak yang agak belum mampu untuk melakukan kombinasi gerakan secara menyeluruh, nanti akan diturunkan tingkat kesulitannya seperti itu di kelompok yang tertentu ya. Kalau untuk alat bantu atau media dalam pembelajaran yang Bapak gunakan? Saya menggunakan satu alat-alat yang tersedia di sekolah ya, kayak kon gitu. Juga ada alat-alat lainnya untuk menjadi alat perintang dari pembelajaran hari ini. Ada video pembelajaran? Untuk hari ini saya tidak menggunakan video pembelajaran, jadi langsung demonstrasi. Langsung demonstrasi. Iya, demonstrasi. Ada lagi Pak? Untuk hari ini, pertemuan hari ini, kayaknya itu yang akan saya lakukan. Udahlah, sampai itu cut aja lah. Elah. Silakan Pak.
Lanjut, Sip, tag Pak. kedua. Langsung ya, Pak. Jadi apa aja? Diferensiasi, PSE sama. Disiplin positif. Oke. Ini satu ke sini dulu apa ke bawah dulu? Di sini dulu. Tuh, dua. Pak Jum, saya lanjutkan pada rencana pengembangan diri ya, Pak. Baik, Bu. Di dalam pembelajaran hari ini, Bapak rencananya akan mengembangkan aspek apa saja, Pak? Sesuai dengan pelatihan yang sudah saya ikuti, saya akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran berdiferensiasi ini apa, Pak? Saya ingin membuat siswa tuh mau bergerak sesuai dengan kemampuannya, Bu. Jadi tidak terhalang kesulitan dari siswa yang belum mampu untuk melakukan kegiatan hari ini. Siswa bergerak atau belajar sesuai dengan kemampuannya ya, Ya, Pak? betul seperti itu. Karena kan saya praktek ya, jadi lebih mengedepankan berdiferensiasinya untuk dia mau bergerak. Baik. Ukuran keberhasilan jika nanti pembelajaran berdiferensiasi ini tercapai apa? Karena ya tadi saya praktek, jadi saya ukuran keberhasilan itu siswa itu mau mencoba, Bu. Dia bisa mengembangkan gerak dari hasilnya juga nanti apa sih kalau itu keterampilan, Bu. Keterampilan. Ya, benar keterampilan. Pendukung dari pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan ini siapa saja kira-kira, Pak? Yang pasti kepala sekolah, Bu. Ya, kepala sekolah. Sebagai pionir di depan ya dari sekolah ini, dan juga teman sejawat. Ya. Ada lagi, Pak? KKGP WJOK, Bu. Waktunya kapan, Bapak? Kalau pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan itu, apakah setiap hari ataukah setiap minggu atau bagaimana? Karena sudah jadi ini ya program pemerintah ya, mungkin dalam satu semester ini akan saya lakukan. Yang kedua, Pak, setelah pembelajaran berdiferensiasi, ada lagi tidak aspek pengembangan diri yang Bapak ingin capai? Saya berencana ingin meningkatkan juga dalam ya pendidikan sosial emosional ya. Pendidikan pembelajaran. Iya, pembelajaran sosial emosional. Tujuannya apa, Pak? Ya, kalau saya lihat sih karena anak-anak juga banyak yang ini juga ya kurang fokus, banyak yang aktif juga. Saya sih bertujuan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib ya, Bu. Sesuai dengan jam pelajaran gitu. Jadi bisa siswa mengikuti pembelajaran dengan fokus dengan juga fokus, kali ya? Dengan fokus dan tertib ya, Pak. Tertib. Kemudian ukuran keberhasilan jika nanti PSE ini tercapai di pembelajaran Bapak, apa kira-kira? Ya, ukurannya sih siswa lebih ini ya, lebih menangkap, memahami apa yang dipelajari hari ini. Khususnya ya mereka bisa fokus, tidak mengganggu teman yang lain, gitu. Menghargai teman yang lain. Baik, pendukungnya Pak yang Bapak anggap sebagai tokoh-tokoh yang mendukung PSE di pembelajaran Bapak? Sama yang seperti yang pertama, Bu, ya. kepala sekolah, terus juga teman sejawat yang kemarin juga memberikan pelatihan tentang PSE itu, Bu. Oke, baik. Waktunya, Pak? Mudah-mudahan sih bisa dilaksanakan setiap hari pembelajaran. Ada lagi selain dua aspek tadi yang ingin Bapak kembangkan? Karena kami di PJOK terbiasa dengan pembinaan karakter ya, Bu. Mungkin saya juga berusaha kemarin itu terakhir disiplin positif, Bu. Disiplin positif. Tujuannya apa, Pak? Ya, salah satunya membentuk karakter siswa, Bu. Ada lagi tujuan lainnya? Itu saja. Itu aja, Bu, untuk karakter ya. Ukuran keberhasilan dari disiplin positif ini menurut Bapak? Siswa itu bisa lebih menghargai temannya, terus bekerja sama,
Dan juga yang terakhir itu selalu bersemangat ya, mengembangkan minat mereka. Semangat ya Pak ya. Ya, bersemangat. Karena kan kalau PJOK harus bersemangat. Ya. Pendukungnya juga sama? Iya, sama Bu. Untuk waktu Bapak bagaimana? Untuk disiplin positif setiap hari dalam pembelajaran Bu yang Setiap akan hari. saya laksanakan. Ada lagi tidak Pak? Selain 3 aspek tadi yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran hari ini? Menurut saya cukup 3 itu dulu Bu. Ya, kalau gitu. Saya sudah menangkap 3 aspek pengembangan diri yang Bapak rencanakan melalui pembelajaran hari ini ya Pak. Insya Allah nanti saya bantu Bapak untuk mengobservasi pembelajaran Bapak di lapangan. Setelah itu nanti kita akan melakukan pembicaraan pasca observasi. Iya Bu. Terima kasih Pak Jum. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Karena di dalam tubuh yang kuat itu ada jiwa yang terbalik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau misalkan kita punya tubuh kita sehat, nanti jiwa kita akan kuat. Apa itu jiwa? Kerajinan, ya kan? Kedisiplinan. Semua hal yang kita bisa lakukan, semua bisa kita lakukan kalau kita jadi sehat. Baik, Pak Jum akan mengabsen dulu ya. Siswa hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dirhan. Kenapa Dirhan? Di grup ada sakit atau tidak dia? Belum ada kabar ya? Dirhan, siapa lagi? Noni. Yang perempuan Noni kenapa? Nggak ada kabar juga. Mudah-mudahan kalau misalnya sakit kita doain dia sehat ya. Siapa lagi? Ya, dua anak itu. Berarti semuanya hadir ya. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Pak Jum minta izin bantuannya. Siapa yang biasa mimpin di depan? Angga, untuk pimpin baca doa sama-sama enggak? Aja terus. Ya, mulai nggak? Silakan. Teman-teman sebelum pembelajaran PJOK alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Angga. Anak-anak, untuk menyamakan frekuensi pembelajaran kita hari ini, Pak Jum ingin memberikan kalian satu teknik pernapasan, di mana teknik ini bisa dapat mengembangkan tingkat fokus kita. Nah, sekarang Pak Jum ingin kalian duduk dengan santai. Pulpen, bukunya silakan diletakkan dulu. Ya, duduk dengan santai, rileks. Nanti setiap yang Pak Jum ucapkan ikuti. Ya, contoh misalkan tarik nafas, lepas. Nah, ikuti saja seperti itu ya. Jadi kalian silakan mengikuti kegiatan apa yang Pak Jum ucapkan dengan sesuai dengan apa yang Pak Jum ucapkan, gitu ya. Oke, siap ya. Sekarang duduknya rileks. Badannya santai, tidak tegak, tidak terlalu bongkok. Jadi santai sesuai yang biasa kalian lakukan kalau duduk. Udah? Nah, sekarang tarik nafas. Dari hidung, lepas. Santai. Tarik nafas lagi. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Ya, sekarang pejamkan mata kalian. Bayangkan tempat yang
ingin kalian kunjungi. Ya. Tutup mata kalian, pejamkan perlahan. Coba kalian bayangkan tempat yang kalian ingin kunjungi sambil mengatur napas kalian. Napasnya santai. Boleh membayangkan di tempat-tempat seperti pegunungan boleh, di pantai boleh. Pokoknya di tempat yang ingin kalian kunjungi. Tempat kesukaan kalian. Yang benar-benar membuat kalian tuh semakin ingin datang ke sana dan meningkatkan rasa semangat kalian. Ya, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Baik, cukup. Silakan dibuka matanya. Boleh Pak Jum tanya siapa yang tadi membayangkan di gunung ada? Nggak ada. Di mana? Galih, Galih. Adit, di mana Dit? Di mana membayangannya? Tempat tidur. Angga di mana enggak? Di kolam renang. Wah, mantap. Rizka di mana? Kolam renang juga. Wah, kayaknya pada pengen berenang nih. Gilman, di mana Gilman? Kamu bayanginnya di mana? Di Mekah. Wow, tepuk tangan dong. Masya Allah di Mekah. Kita di Mekah. Baik, anak-anak, setelah rileks, Pak Jum akan memberitahukan apa yang kita akan lakukan hari ini. Materi kita adalah atletik. Siapa yang suka lari? Saya. Siapa yang suka jalan di alun-alun? Ada? Ada. Siapa yang suka ngelihat lomba lari? Ada nggak? Ada. Siapa yang sering ikut lomba lari kalau main sama temennya? Oh, banyak juga ya. Ada yang pernah ikut lomba lari nggak? Di luar sekolah? Ada? Di lomba lari misalkan di acara antar sekolah gitu, ada? Nggak ada ya? Oke, baik. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa mengkombinasikan gerakan dasar atletik. Jalan, lari, lompat, sama satu lagi lempar. Jalan apa Pak Jum? Ya jalan. Ada perlombaan jalan cepat, ada. Lari seperti yang kalian lakukan tuh, lomba lari sprint, jarak pendek. Ada juga jarak jauh sama jarak menengah. Lompat, ada lompat jauh, ada juga lompat tinggi. Pernah lihat perlombaan yang pakai galah tuh? Nah, itu namanya lompat tinggi. Ya. Ada juga lempar. Ada lempar lembing yang kayak tombak gitu, ada yang besi, betul. Ya. Kayak besi tuh kayak Faisal tuh. Itu namanya tolak peluru. Nah, kita akan berusaha mengkombinasikan keempat gerakan tersebut dalam permainan sederhana. Itu ya. Jadi permainan sederhana yang ada di sekolah kita. Nanti Pak Jum akan buat 4 kelompok, di mana kelompok itu akan mempraktekkan 4 jenis rangkaian gerak. Gitu ya. Silakan kalian buka di LKS kamu halaman 40. Di sana tersedia pembelajaran yang akan kita lakukan. Ada? Silakan kalian baca halaman 40 dulu tentang jalan lari zigzag. Nanti ada satu lagi nih di belakangnya nih. Lari melewati rintangan. Jadi kalian silakan baca tentang jalan, ya itu jalan. Terus lari zigzag. Terakhir di baliknya tentang lari rintangan. Jadi makan bagi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti akan ada perempuan dan laki-laki. Nanti kita sama-sama buat trek lari yang ada di dalam buku LKS itu. Kelompok pertama, Aditya Pratama, Ajrib, lalu Fernandes, bukan, iya Fernandes, Gilman, Kanza Putri, Muhammad Faisal, lalu Fikri, ya kasih bolanya, Naisya,
Nur Alif, lalu Syakira Zahra, terakhir Zaskia Disti. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, Syarifah, Nurholik, Noni nggak masuk ya. Berarti Noval Abkar, lalu Aditya Isar, Irhan, oh nggak masuk ya, Irhan ganti berarti Rizka, sama satu lagi Indah dan Kalisa. Oh ada satu lagi, Hafiz. Itu kelompok 2. Terakhir kelompok 3 Airlangga, Faiza, Galih, Indi, Arifin, terus Dahlan, Raffi, Novan Junior, Rafa, dan Trisna. Setelah ini, silakan kalian membentuk barisan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berdiri. Bukunya silakan simpan di sebelah sini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ayo kita tepuk fokus dulu ya. Siap tepuk fokus? Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Pak Jum sudah ambil media pembelajarannya. Jadi kalian nanti ambil sesuai dengan tugas kalian. Ini jalan sama butuh berapa? Silakan diambil. Yang ini lari zigzag dengan lompat. Kamu butuh apa? Silakan ambil. Yang ini rintangan, berarti khusus untuk kamu yang ini ya. Boleh berdiri, galonnya boleh tiduran. Pak, aku nggak bisa Pak. Lompat sesuai dengan kemampuan kalian, oke? Gitu. Paham semuanya? Nanti Pak Jum kasih waktu 5 menit. Silakan buat track lari, lompat, lari zigzag sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Lapangannya di mana? Mulai dari sana sampai ke sana. Jadi misalkan nih, di sini kelompok 1 lurus. Ya. Terus sebelahnya kelompok 2 bikin. Sebelahnya lagi kelompok 3. Paham? Bisa? Nah, Pak Jum kasih waktu 5 menit cukup buat diskusi dan bikin track. Bisa? Oke, silakan diambil alat-alat medianya, silakan. Yang dibutuhkan. Di sini kelompok 3 di sini nih. Ini kelompok 3. Ya, silakan bikin kelompok sini geseran lagi. Ya, kelompok 3 silakan bikin sini. Kelompok 2, sini kelompok 2. 2 sini 2. Ya, kelompok 1 sini. Oke, silakan buat. Nih satu sini nih, pas sudah ada tandanya nih. Ya, boleh sini 1. Silakan bikin. Bapak gerimis dikit. Ya, kelompok 2 munduran dikit. Ya, silakan buat. Lurus. Zigzag boleh lurus. Ini yang lurus ini nih. Nah, gitu. Ayo buat. Jaraknya 10 meter ya. Bikin jaraknya 10 meter. 10 meter dari sini sampai ujung kan. Nah, ayo silakan buat. Bagus nih tempatnya nih. Sekarang silakan coba masing-masing ya. Satu-satu bergantian. Kalau temennya sudah sampai sini, baru gantian ya. Majum kasih waktu 5 menit untuk mencoba satu track. Nanti kalian gantian. Kelompok 3 ke kelompok 1 pindah. 1 ke 2, 2 ke. Jadi semuanya bisa ngerasain, oke? Oke, siap yuk. Mana yang pertama siap? Ayo mulai. Jalan. Ya, kalau sudah gantian. Tuh, gantian. Lanjut langsung boleh.
Terus, terus. Ya lanjut, kalau udah temennya selesai lanjut, boleh. Ya, ayun tangannya, ayun tangannya. Yo, sprint, sprint. Terus. Awas, hati-hati. Lanjut, lanjut. Terus, terus. Zigzag. Lanjut, terus, lanjut. Salah ya, Rafa ya. Loncat. Lari, sprint, lari, sprint, sprint. Hei, sprint kamu lari. Ya, lanjut. Ya, lari, lari sprint. Gak apa-apa, lari sprint. Terus, terus. Lagi, lagi. Ya, nggak apa-apa. Cut. Terus, terus. Cobain satu-satu ya. Cobain satu-satu ya. Ini caranya udah tahu belum nih? Lihat nih, Adit. Jalan dulu, jalan. Jalan, mundur. Pegang, pegang. Pegang, mundur. Sampai sini, pegang lagi. Pegang, lari sprint. Sampai sono. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Cepat. Itu caranya. Ini yang kedua. Lihat kedua. Lompat. Lagi balik, 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 balik. Terus, terus. Ya, loncat lagi. Yang ketiga. Yang ketiga. Siap yang ketiga. Mulai. Loncat dulu, loncat. Ya, satu-satu boleh. Boleh kayak gitu, boleh. Tarik. Balik lagi. Ya, lagi. Oke, boleh. Oke, anak-anak sudah merasakan semua ya? Hebat. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Sekarang pindah ya. Pindah kelompok. 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Ayo, silakan pindah. Gantian. Ya benar, saat kamu di sini. Yang ini jalan, mundur, lalu sprint. Yang ini udah lihat, loncat dan lari zigzag. Kelompok 3 udah siap, loncat, lalu lari sprint. Siap ya? Yuk. Ini jalan, terus mundur, lari sprint sampai ujung, sampai ke. Siap, siap, ready. Yang pertama, yuk. Jalan, mulai, loncat. Ya, sprint. Zigzag, Ajrib. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Kalau temennya sudah sampai, lanjut. Ya, lanjutin. Jadi nggak perlu di aba-aba sama Pak Jum ya. Ya, terus, terus. Sambung temennya kalau udah. Boleh, boleh, boleh. Boleh kayak begitu, boleh. Ya, lanjut, yuk. Ya, terus nggak apa-apa, satu kaki juga boleh, satu-satu. Ya, gitu, loncatin. Ya, boleh. Sip. Ya, lari sprint, lari sprint. Ya, boleh, terus, terus, nggak apa-apa, terus. Nggak apa-apa, semampu kamu. Lanjut, kalau udah lanjut terus. Ayo Gilmando, lari, lari. Ya, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya, kloter terakhir, silakan pindah tempat. Ini ke sini, kamu ke situ, yang ini pindah ke sini. Adem. Loncat. Ya, siap. Kalau temennya belum bisa, ya kalian kasih tahu, dibantu ya. Jangan disurakin, kasihan dia. Nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, siap. Boleh mencoba usaha, tapi nggak boleh nyerah ya. Harus pantang menyerah. Coba aja. Pak Jim, aku nggak bisa. Jalan langkah boleh. Ya, semampu kalian. Siap? Mana suaranya? Siap? Oke, siap, ready? Mulai.
Mari sprint. Ini boleh jalan. Ya, jalan dulu, ambil tenaga, baru sprint. Nah, ini jalan dulu, jalan. Jalan biasa. Nah, ini baru ambil tenaga, sprint. Jadi jalan tuh buat ambil tenaga kamu ya. Ayo Angga, semangat. Ya. Sip, lagi. Anak-anak, gimana tadi permainannya? Habis. Setelah ini, kalian nanti Pak Jem berikan LKPD, Pak Jem berikan soal di LKS kalian ya. Nanti kalian bisa diskusi sama teman kamu, menjawab soalnya. Nanti di akhir, Pak Jum mau menanyakan beberapa siswa untuk refleksi hasil pembelajaran kita pada hari ini, oke? Oke. Terlebih dahulu ininya dirapikan kembali, diambil sesuai dengan kelompoknya. Nanti taruh sini ya. Sini dirapikan sebelah sini. Mana galonnya? Sini galonnya. Aditya. Taruh sini. Ya nggak apa-apa. Silakan ambil LKS-nya. Terus nanti berkelompok. Oke anak-anak sudah. Silakan buka halaman 44. Di sana ada pertanyaan tentang kegiatan kita di hari ini. Ada? Halaman 44. Ayo siap. Ayo siap. Nggak boleh bilang begitu. Ayo langsung berdiskusi halaman 44. Kelebihan. Nah itu dia. Nomor 1 sampai berapa? 5. Silakan dikerjakan halaman 44 1 sampai 5. Yang belum mengerti silakan berdiskusi. Boleh. Di buku situ boleh. Hari ini sangat super sekali pembelajaran kita di atletik. Kalian semuanya bersemangat. Dan sekarang tibalah sesi presentasi dari LKPD tugas yang Pak Jum berikan. Nanti setiap kelompok jawab 2 nomor ya. Dan di kelompok terakhir nanti ada refleksi. Ya. Baik, yang kelompok ini jawab nomor 1 sama nomor 2. Yang kelompok ini nomor 3 sama yang ini nomor 5. Dan terakhir ada satu anak Pak Jum minta untuk refleksi ya. Kita silakan kelompok 1 yang ini nih. Siapa yang mau jawab? Nomor 1 sama nomor 2. Ande 1 lagi nomor 2 Zahra. Oke siap, maju ke depan boleh. Sini bawa bukunya. Hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Ya, kita persilakan kelompok 1 untuk jawab nomor 1 ya, hasil diskusi mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mempresentasikan tugas hari ini yang diberikan dalam Pak Jum. Sebutkan 3 teknik jalan cepat adalah mengayun tangan, badan condong ke depan, 2 langkah cepat ke depan. Ya, sip. Terima kasih. Lanjut. Contoh kedua, bagaimanakah teknik langkah pada perlombaan jalan cepat? Melangkahkan kaki ke kirimu ke depan, kemudian diikuti ayunan langkah ke depan, posisi sedikit, kemudian melakukan kaki kenamu ke depan, diikuti ayun lengan dengan posisi siku sedikit ditekuk. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Sudah menjawab di nomor 1 sama nomor 2. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang jawab nomor 3? Angga, nomor 4 siapa? Indi ya, oke silakan. Nanti suaranya agak keras ya, biar terdengar sama teman yang lainnya. Yang lain, fokus dengarkan. Iya, nomor 3.
Yo, biar suaranya kencengin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD dari Pajum, yaitu nomor 3 dan 4. Ya, nomor 3 dan 4. Nomor 3, jelaskan pengertian lari cepat. Lari cepat adalah gerakan melangkah kaki dengan cepat secara terus-menerus tanpa terputus. Oke, bagus. Nomor 4. Apakah yang harus dilakukan pelari jika mendengar aba-abaya? Langsung berlari dengan cepat ke arah depan atau lintasan. Oke, sip, betul. Terima kasih kelompok 3 ya, salah Pak Jum ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat kelompok 3, tepuk tangan dong. Jawabannya bagus. Selanjutnya terakhir kelompok 2 nomor 5. Habis? Refleksi siapa yang mau? Ona. Oke, Friska silakan. Yang lain dengarkan ya. Kita sama-sama dengarkan jawaban dari kelompok 2 untuk nomor 5. Silakan habis. Tuliskan hal-hal yang harus diutamakan pada lari cepat. Badan harus condong ke depan, kedua tangan diayun bergantian, langkahkan kaki dengan cepat dan jauh. Oke, bagus, sip. Nah, sekarang Friska, apa yang kamu rasakan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya sangat senang mengikuti kegiatan belajar hari ini. Saya bisa mengetahui jenis-jenis lari yang benar dan melompat. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak lagi membahas tentang olahraga atletik dan lari. Nanti kelompoknya lebih banyak lagi yang akan kita buat. Hari ini sudah hebat sekali kalian. Terus juga Pak Jum juga udah salut kalian merapikan alat-alatnya juga kembali. Hebat. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya tentang lari dan lompat. Hari ini kan lari, lompat hanya untuk permainan kan? Besok lari dan lompat kita buat perlombaan. Oke? Mau perlombaan? Siap perlombaan? Siap. Nanti kita akan laksanakan perlombaan lari dan lompat di minggu setelahnya. Oke. Sekian dari Pak Jum hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi hari Senin depan ya. Dengan pembelajaran yang lebih seru lagi. Sama-sama kita baca doa dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Oke. Pak Jum bilang Pak Belta, kalian teriak semangat, oke? Pak Belta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh. Assalamualaikum Pak Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Boleh saya ganggu waktunya Pak Jum ya? Ya, Bu, silakan. Terkait tentang kemarin kita udah melakukan praobservasi, kemudian observasi, saya sudah mengamati kegiatan pembelajaran yang Pak Jum lakukan di kelas 5 ya. Nah sekarang saya izin menanyakan beberapa hal ya Pak. Ya, Bu. Terkait hasil observasi, hasil pengamatan yang saya lakukan. Baik, silakan, Bu. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan materi ini? Dari pembelajaran yang kemarin ya, Bu, saya sudah alhamdulillah ya dari penerapan yang saya coba lakukan ke anak tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ya. Alhamdulillah saya sudah tahu ya dampaknya kepada anak-anak dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan dan juga teknik stop yang saya lakukan juga saya sudah mengetahui gitu, oh ternyata ada dampaknya gitu. Walaupun mungkin ya belum maksimal ke anak-anaknya gitu, tapi alhamdulillah jadi makin fokus anak-anaknya, Bu. Oke, jadi Bapak itu kemarin sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian PSE di dalam kegiatan pembelajaran juga. Ada lagi Pak kemarin kalau nggak salah kita bicara mengenai Oh, yang disiplin positif ya. iya. Betul, betul. Kemudian harapan Bapak nih dari
obrolan kita hari ini kira-kira apa nih Pak? Saya sih berharap dari yang 3 kemarin saya berikan itu ya, tentang penerapan pembelajaran diferensiasi ya, terus juga PSE-nya, sama satu lagi tentang disiplin positif itu, alhamdulillah pengen sih harapannya bisa terus terlaksana ya, sehingga anak-anak itu karakter pembelajarannya itu bisa meningkat. Karena dari yang kelas 5 ini kan dia menuju kelas 6 ya, ada pergantian apa sih kalau disebutnya itu, situasi pembelajar dari yang kelas 4 masih bisa dibilang anak-anak ya, terus dia makin meninggi lagi gitu. Jadi agak kelas 5 ini mungkin dari disiplin positifnya itu Bu, saya ingin mengembangkan lagi. Oke, baik. Untuk apakah proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang Bapak buat sebelum pembelajaran? Kalau dari RPP yang saya buat ya Bu, kemarin itu alhamdulillah sudah sebagian besar sudah terlaksana gitu ya. Mungkin ada beberapa kekurangan di bagian-bagian kayak pembuatan kelompok gitu ya. Terus ketika anak partisipasi sama kelompoknya itu mungkin agak kekurangan. Tapi alhamdulillah secara garis umum rencana yang saya buat itu sudah terlaksana. Buatan kelompok ya Pak? Iya, pembuatan kelompok. Dari tujuan pembelajaran yang Bapak tentukan di awal sudah sesuai? Sudah sesuai Bu. Anak-anak memahami penerapan dari prosedur gerak atletik itu, terus juga waktu pas demonstrasi mempraktikkan, mereka juga sudah alhamdulillah sudah banyak yang ikut partisipasi dalam pembelajaran. Jadi sudah tercapai ya menurut Bapak ya? Ya, alhamdulillah tercapai Bu. Kemudian coba Bapak ceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dari pembelajaran kemarin tuh saya merasa puas itu ketika anak-anak antusias Bu, antusias ya, membuat trek. Kan kemarin saya buat ini ya, saya buat kelompok kan, satu kelompok itu membuat trek lintasan untuk pembelajaran atletik itu berbeda-beda Bu. Jadi ada 3 kelompok kan. Nah itu ketika mereka membuat trek itu alhamdulillah cepet ya. Itu lebih ke diferensiasi konten. Ya, jadi mereka tahu tuh, oh Pak segini gitu kan. Terus mereka tuh membuat bareng sama kelompoknya tuh kompak gitu. Buat ini, oh gimana kalau begini nih, kalau nah itu alhamdulillah tuh mereka bisa bekerja sama gitu dari pembuatan pembelajaran mereka sendiri ya, gitu kan. Saya cuma kasih instruksi, kamu tugasnya nanti jalan, kamu yang ini habis ini nanti lari. Silakan kamu buat gimana pos-posnya gitu kan. Satu lagi kamu ini dikasih hula hoop lingkaran itu tuh, nah kamu nanti tugasnya loncat sama lari zigzag. Itu mereka bisa, alhamdulillah udah bisa buat. Baik, kemudian kalau menurut Bapak yang menjadi kesulitan siswa itu apa? Pada saat Bapak menerapkan tadi berdiferensiasi, PSE, juga disiplin positif dalam pembelajaran. Untuk yang pertama sih di pembelajaran diferensiasi ya Bu, saya sih lihatnya, saya melihat ya, mungkin mudah-mudahan benar gitu. Anak-anak tuh kesulitannya dari ini, pas terakhir itu refleksi ya, menyajikan tugas kelompok itu. Kadang mungkin saya lihat sih mereka itu agak kesulitan menyamakan persepsi dari kelompoknya gitu. Jadi kan karena memang berbeda-beda ya, ada yang perempuan dan laki-laki, sehingga jawabannya tuh kadang ya jawaban ini aja ini nih gitu. Jadi pengen berebut jawaban yang akan ditampilkan di terakhir itu. Karena adanya heterogen di dalam kelompok. Betul gitu. Karena kan laki-laki perempuan kemarin saya gabung kan, sesuai dengan kemampuan mereka. Terus kalau menurut Bapak gimana dari kesulitan yang ada ini? Kesulitannya itu yang pertama itu ketika ada satu anak yang belum bisa, kelompok lain lihat gitu kan. Jadi ya main surak-surakan gitu Bu. Tapi makanya tadi kan saya pengen ada disiplin positif ya. Nah itu saya campurkan di sana, masukkan ke sana gitu kan. Saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa ketika ada teman yang nggak bisa itu bukan untuk disurakin ya bahasanya ya, atau diberi, harusnya kan diberi motivasi terus dikasih tahu caranya. Itu kemarin sudah saya lakukan alhamdulillah, dan banyak yang mengerti juga anak-anaknya setelah itu. Kalau yang kesulitan yang Bapak hadapi sendiri, kalau tadi kan kesulitan dari pihak siswa ya. Kalau dari kesulitan yang Bapak alami itu Bu, kenapa saya ada disiplin positifnya itu kan
aspek kayak semacam apa ya, kayak percaya diri ya. Mm-mm. Itu menumbuhkan kepercayaan diri anak tuh yang tadi ya, sempet kena itu tuh, sempet kena apa, bukan hujatan sih bahasanya, apa sih, jadi apa ya, diketawain lah gitu Ya. ya, karena itu menumbuhkan itunya mungkin agak sulit saya tuh ketika mereka udah di Kesadaran depan, sosialnya ya. di depan gitu kan, terus ternyata teman-temannya dia salah gitu kan, teman-temannya menyoraki, nah itu meningkatkannya lagi tuh mungkin menurut saya ya agak lumayan. Alternatif Pak yang kemungkinan Bapak bisa lakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dan yang Bapak hadapi sendiri? Saya sih alternatifnya itu kalau siswa yang agak kurang itu ya, percaya diri gara-gara sikap temannya itu, mungkin nanti saya akan panggil gitu kan, berdiskusi, terus teman-temannya juga nih yang itu nanti saya berikan motivasi yang tadi di awal saya bilang itu. Motivasi, ya motivasi, kemudian pengarahan ya, pengarahan. bahwa kan setiap orang itu berbeda-beda kemampuannya, jadi ketika ada yang satu mengalami kesulitan, tidak untuk ditertawakan gitu kan. Nah untuk yang si anaknya itu saya bangun ke apa, kepercayaan dirinya itu dengan cara terus mencoba, bahwa kan proses itu nggak akan terhenti kalau dari si anaknya itu mau mencoba gitu kan. Jadi saya terus motivasi si anaknya bahwa bukan hasil yang Pak Jum harapkan gitu, saya bilang ke mereka gitu, tapi kamu mau mencoba itu sudah jadi hal yang sangat besar buat Pak Jum gitu. Yang penting mereka bisa melampaui batasnya mereka sendiri. Betul, ya gitu, karena kan kalau di PJOK sendiri kan bukan hasil ya Bu, tapi dia mau melakukan itu, kita sudah dapat nilai mereka gitu kan, karena prosesnya akan kita nilai. Kalau misalkan nanti hasilnya dia bisa terus tidak memuaskan, ya itu lain hal lagi gitu. Ya baik Pak, sekarang nih sama-sama ya Pak kita identifikasi beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dan berdasarkan pengamatan saya. Kalau menurut Pak Jum tadi kan sudah sampaikan bahwa Bapak sudah merasa puas pada saat anak-anak itu membuat trek ininya ya, trek lintasan gitu. Nah kalau kemarin juga nih, kalau menurut pengamatan saya nih Pak, Bapak tuh sudah cukup baik dalam hal mulai dari awal pembelajaran, pendahuluan, kemudian inti sampai dengan penutup, itu semua langkah-langkahnya sistematis Pak menurut saya, untuk pengamatan saya. Bapak juga sudah melakukan diagnosa awal ya, asesmen diagnostik terhadap kemampuan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menyadarkan siswa ini nantinya akan belajar apa selama belajar dengan Bapak. Tujuan pembelajaran juga sudah jelas. Kemudian Bapak ini kalau nggak salah menerapkan berdiferensiasi, ada PBL-nya ya Pak? Ini saya pakai game based learning. Game based learning, oh ya, game based learning. Permainan ya. Sintaknya juga terlihat ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan yang saya lihat juga antusias anak-anak itu aktif. Meskipun di semua kegiatan pelajaran PJOK pasti anak-anak itu aktif bergerak. Cuman berbeda kemarin itu kalau sintaknya itu terlihat. Jadi anak-anak tuh tahu nih pembelajaran PJOK-nya mesti ngapain-ngapain itu mereka tahu gitu, sesuai dengan alur. Kemudian di forum diskusi juga kemarin yang saya lihat anak-anak semua itu menyatakan pendapatnya, kemudian saling mendengarkan pendapat temannya, itu yang saya lihat ya Pak. Cuman mungkin yang presentasi ini masih baru satu orang satu kelompok ya Pak ya? Iya, 2 orang satu kelompok, karena dibagi-bagi Bu, biar semuanya kebagian gitu. Kalau menurut saya nih Pak, nanti yang bisa sama-sama ditingkatkan itu kesempatan untuk melakukan presentasi di dalam suatu kelompok ya. Saya juga berpikir kayak gitu, biar gitu ya, kayak kemarin saya lihat ya, karena emang ini ya terbatas waktu dengan pelajaran yang lainnya kan gitu, jadi saya batasi. Mungkin nanti setelahnya mudah-mudahan gitu saya bisa lebih memberikan waktu ya untuk anak-anak itu bergantian untuk mendapatkan kesempatan berpresentasi di depan teman-temannya. Mudah-mudahan sih kepercayaan dirinya bisa lebih tinggi ya, lebih meningkat lagi dari hal itu.
Kalau menurut Bapak yang sudah baik, selain tadi anak-anak bisa bikin lintasan, apalagi nih Pak, yang sudah baik dalam pelajaran ini? Oh, itu tadi yang beberapa anak yang selain yang ini ya, selain yang agak kurang itu, dia mau mencoba ya antusias Bu. Antusias mencoba ya? Mencoba. Jadi walaupun susah tapi mereka mau gitu, mau merasakan gimana sih caranya, gimana sih rasanya gitu melakukan kegiatan di materi atletik tersebut. Tadinya mereka nggak mau? Ya dari pertama sih ya agak gitulah gitu kan, agak Malu-malu. sedikit malu-malu gitu kan, tapi pas ternyata temennya nyoba gitu kan, apalagi kan yang perempuan ya, ngelihat temennya yang perempuan juga yang lain nyoba, ternyata mereka jadi termotivasi gitu. Oh, gitu. Ada lagi selain antusias untuk mencoba dari anak perempuan terutama yang menjadi hal yang sudah baik dalam pelajaran? Ada beberapa siswa yang saya lihat ya, dia melakukan terus melihat temannya salah gitu ya, itu dikasih tahu sama dia. Oh, ada ya? Gitu. Jadi mencoba kayak jadi tutor sebaya gitu ya, kalau menurut saya gitu. Memberitahu gitu. Kalau menurut Bapak yang perlu ditingkatkan secara keseluruhan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Saya sih, kalau menurut saya itu yang perlu saya tingkatkan itu yang pertama lebih mengayomi anak-anak ya, lebih mengayomi anak-anak terkait kegiatan pembelajaran diferensiasi yang itu. Karena kan saya masih memberikan diferensiasinya lewat konten ya, gitu. Saya belum mencoba yang tentang produk Bu. Kalau proses saya sudah pernah mencoba gitu. Mau ke produk? Iya, nanti saya mencoba untuk ke produk. Gitu. Kira-kira langkah yang akan Bapak lakukan supaya nanti adanya diferensiasi produk Pak? Saya berpikir karena mereka demen dari tadi tuh lintasan ya cepat sekali. Mungkin nanti saya mau mencoba mereka tuh mempresentasikan, saya kasih satu tugas gitu kan di masing-masing kelompok yang berbeda. Lalu mereka nanti rekam gitu kan, atau nanti mereka demonstrasikan ke saya gitu. Ini gimana sih hasil dari kelompok ini? Coba tunjuknya seperti ini, kira-kira pemahaman mereka tuh seperti apa gitu, menjelaskan apa yang mereka dapatkan dari penjelasan itu. Jadinya membuat kata Pak Jun seperti ini nih, kita buatnya gini, jadi ntar saya cuma kasih clue-clue aja gitu Bu. Tugas per kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya, kelompok berdasarkan apa? Kemampuan awal. Kemampuan awal. Iya, kan ada yang mahir ya, saya anggap mereka mahir dalam segi fisik ya, kemampuan fisik motoriknya, terus ada yang sedang, ada bagi yang butuh bimbingan, itu agak kurang bimbingan. Kira-kira kalau kita ranking lah ya, kita rank dari 1 sampai dengan 10 nih, untuk tadi yang rencana Bapak sampaikan, tingkat keberhasilannya seberapa? Kalau yang kemarin itu kan, saya sih kemarin waktu pas awal-awal itu mungkin berpikirnya sekitar 7 atau 8 lah gitu ya. Ternyata pas kemarin itu alhamdulillah, kalau menurut saya ya 8 sampai 9 mah alhamdulillah insya Allah bisa. Kemarin itu 8 sampai 9. Iya. Untuk supaya 8 sampai 9 itu nanti tercapai nih Pak. Apa yang perlu Bapak? Yang pertama itu karena ini sifatnya permainan di luar kelas ya Bu. Jadi mungkin nanti saya mencoba menampilkan ini ya, video permainan gitu di kelas, karena kemarin belum sempat ya. Jadi saya mau memberikan dulu video itu, terus media belajarnya saya mau tambah Bu. Sehingga kemarin kan 3 kelompok gitu kan, ada yang nunggu agak lama gitu. Jadi nanti saya mau bikin 2 kelompok, tambah dua berarti. Jadi yang kelompok mahir itu jadi ada 2 baris gitu. Ada penambahan media. Oke, baik Pak. Sepertinya rencananya sudah cukup bagus. Kemudian penguasaan terhadap anak-anak juga kayaknya Bapak juga sudah cukup bagus nih kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Untuk di pertemuan berikutnya tadi ada video ya Pak ya? Iya, nanti saya mencoba memberikan video sebelum masuk ke materi inti. Terus sama penambahan media ajar Bu, biar lebih sesuai dengan kapasitas siswa. Pesan Bapak nih selama pembelajaran mulai dari pra-observasi dengan saya, observasi juga, pasca juga, gimana nih Pak? Saya sangat senang ya Bu. Sebelumnya kan
pembelajaran PJOK itu hanya textbook gitu kan, tapi dengan adanya pemahaman tentang diferensiasi gitu, saya ya, walaupun masih sedikit-sedikit tapi saya berusaha gitu ya, karena ingin menerapkan gitu. Jadi alhamdulillah dapat pengetahuan baru dari pembelajaran yang saya lakukan kepada anak-anak. Baik. Sarannya Pak? Sarannya sih ya kalau untuk ke sekolah ya media ajar Bu. Diperbanyak gitu ya maksudnya. Iya. Kan kalau kan saya gantian kan dengan guru PJOK yang lain gitu. Iya. Syukur-syukur nanti ada penambahan lagi sehingga satu guru PJOK tuh cukup untuk satu kelas anaknya gitu. Oh gitu. Ya, baik, selain penambahan media ajar ada lagi Pak? Waktu mengajar gitu? Cukup Bu, waktu cukup mengajar ya? cukup. Cuman itu aja karena bergantian terlalu lama gitu kan, media ajarnya terbatas sehingga ya jadinya terkuras di sana gitu. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Jum. Ini tadi saya sudah mendapatkan informasi juga terkait observasi kita, selama kita observasi, kemudian juga sudah banyak pembicaraan di pasca observasi ini yang bisa saya tangkap, banyak ilmu yang Pak Jum dapatkan, kemudian banyak juga kesulitan yang akan Pak Jum kembangkan lagi ke depannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid di kelas ya Pak. Iya. Sampai sini saja Pak Jum diskusi Iya, Bu. kita. Makasih Terima kasih banyak. untuk waktunya. Mohon maaf Sama-sama, sudah Bu. mengganggu pembelajarannya. Wassalamualaikum Iya warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.